Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu kelas Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan kelas IF6 akan mempresentasikan tugas tentang pelanggaran etika bisnis. Ya, berikut adalah anggota kelompok kami. Next, guys. Next, guys. Ya, kelompok kami beranggotakan satu Asril Bagas Erlangga dengan NIM 2010-2286. Kemudian ada Viko Ardianto dengan NIM 2010-2292. Dan saya sendiri Ferusan Abdullah Yusuf dengan NIM 2010-2316. Kemudian ada Syahnas Ferdiansyah dengan NIM 202169. Ada Ahmad Lutfi Hakim dengan NIM 2010-2222. Ardian Sekali Armansyah Gea 2010-2220 dan Susilo Firmansyah 2010-2183. Yang kasus pertama ada dari PT Megasari Makmur, akan dijelaskan oleh Syanas. Silakan. Oke, yang pertama ada kasus 1 PT Mergasari Makmur. PT Mergasari Makmur didirikan pada tahun 1993 di Gunung Putri Bogor, Jawa Barat. Merupakan produsen produk konsumen yang berfokus pada produk rumahan seperti obat nyamuk, tisu basah, dan pengharum ruangan. Produk yang terkenal ialah Next. Sayangnya, pada produk tersebut pernah mengalami kasus, yaitu bahwa produk tersebut menggunakan bahan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan. Banda Mukit yang diproduksi oleh PT Mergasari Makmur dinyatakan tidak diproduksi lagi karena penggunaan bahan aktif proposur dan dihaloropur yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia. Kementerian Pertanian, khususnya pada Komite Pestisida, melakukan peninjauan ke pabrik HIT dan menemukan bahwa penggunaan pestisida menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan manusia, seperti keracunan darah, gangguan saraf, gangguan pernapasan, dan gangguan sel tubuh. Dari alasan berikut, PT Mergasari Makmur telah melanggar etika bisnis, yaitu terhadap kepatuhan hukum, yaitu mencakup seperti peraturan lingkungan, perlindungan konsumen, peraturan lingkungan dan perlindungan konsumen, yaitu membahayakan konsumen dengan produknya yang bernama HIT karena mengandung bahan aktif yang tadi sudah disebutkan. Next. Saran itu karena sudah melanggar, kembali yang tadi ke saran. Karena sudah melanggar prinsip etika bisnis yang sudah menjadi komitmen PT Mergasari Makmur terhadap prinsip jujur, yaitu perusahaan tidak memperingatkan konsumen mengenai bahan-bahan dalam produknya yang berbahaya bagi kesehatan, dan perusahaan juga tidak menginformasikan kepada konsumen mengenai penggunaan produk. Melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungan sebenarnya boleh, tetapi harus tidak merugikan pihak manapun, baik dari produsen maupun konsumen. Karena dengan mengutamakan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan, maka perusahaan pastinya akan dapat memperoleh keuntungan yang lebih dari capital gain atau dari penjualan yang lebih banyak daripada menghemat pembuatan hit, menghemat pembuatan produk agar keuntungan lebih banyak malah menjadi sebuah petanda yang tidak baik. Jadi untuk saran yang dari saya itu untuk memperbanyak penjualan daripada mengurangi biaya pembuatan produk. Next. Berikut sumber dari berita yang kami dapat, yaitu ada dari Kompasiana dan Scribit.com. Next. Oke, untuk kasus 2 atau ini saya kembalikan ke moderator.
Ya, kemudian ada case yang kedua, yaitu dari PT Gudang Garam TPK yang akan dijelaskan oleh Viko Ardianto. Silakan Viko. Oke, terima kasih moderator. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus kedua, yaitu di PT Gudang Garam TBK. Dari ulasan PT Gudang Garam TBK itu, PT Gudang Garam adalah salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Didirikan pada 26 Juni 1958 oleh Surya Wono Wijojo, dan perusahaan ini berkantor pusat di Kediri, Jawa Timur. Perusahaan Gudang Garam terkenal karena memproduksi berbagai jenis rokok kretek, termasuk produk-produk terkenal seperti Gudang Garam Internasional, Surya, dan Jaja. Pada perusahaan ini memiliki fasilitas produksi yang modern dan luas, dan produksinya juga dijual baik di pasar dalam negeri maupun diekspor ke luar negeri. Next. Oke, di sini kenapa PT Gudang Garam itu sempat bermasalah? Alasannya adalah PT Gudang Garam TBK pernah ditegur oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau biasa disingkat KPAI pada tahun 2012 pada program siaran iklan niaga rokok Gudang Garam yang ditayangkan oleh stasiun TV One pada tanggal 10 Mei 2014 pada pukul 19.43 WIB. Permasalahan tersebut adalah menampilkan iklan rokok di bawah pukul 21.30. Dan jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perlindungan kepada anak-anak dan remaja, serta larangan dan pembatasan muatan rokok. Pada alasan tersebut, PT Gudang Garam TBK melanggar kasus tentang etika pemasaran. Mungkin untuk saran kami, kelompok 1, yang pertama adalah sebagai salah satu PT besar di Indonesia, tentunya harus lebih memperhatikan banyak orang, salah satunya hal yang dapat merusak generasi masa depan. Tidak selayaknya iklan rokok juga yang notabene-nya untuk orang-orang dewasa itu dilihat di acara atau di iklan televisi oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Mungkin inovasi yang seharusnya adalah mengiklankan siaran rokok tersebut di jam-jam tertentu sesuai peraturan perundang-undangan tentang periklanan. Dan PT Gudang Garam juga harus menegosiasi tentang iklan tersebut dengan beberapa TV-TV nasional yang mengiklankan produk-produk rokok. Mungkin segitu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Viko atas penjelasannya. Berikut ada sumber dari kasus PT Gudang Garam TPK. Ya, next. Oke, saya lanjut. Yang terakhir ada dari PT Waskita Karya yang akan dijelaskan oleh Mas. Oke, saya lanjut. Kasus ketiga itu PT Waskita Karya. Ulasan singkat mengenai perusahaan. PT Waskita Karya adalah perusahaan konstruksi dan pengembangan infrastruktur yang berbasis di Indonesia. PT Waskita Karya berdiri pada tahun 1961. Waskita Karya adalah salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berfokus pada proyek-proyek konstruksi seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, gedung-gedung, pembangkit listrik, dan proyek
infrastruktur lainnya. Lanjut, dalam kasusnya PT Waskita yaitu pada tahun 2009 PT Waskita merekayasa laporan keuangan. Waskita melakukan restrukturasi. Direktur Waskita mengatakan bahwa Menteri Keuangan telah menerbitkan surat keputusan per 17 September 2009 kepada PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA untuk mencairkan dana ke PT Waskita Karya. Selain mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan, restrukturisasi perusahaan jasa konstruksi itu juga memperoleh dukungan dan persetujuan dari para pemegang saham, yaitu Menteri BUMN. Untuk kasus tersebut, PT Waskita telah melanggar kategori pelanggarannya yaitu transparansi dan akuntabilitas. Untuk saran dan inovasi, PT Waskita Karya dapat mengatasi pelanggaran etika bisnis dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, mengimplementasi program pelatihan etika untuk karyawan, mendukung whistleblowing yang aman dan rahasia, serta menerapkan sanksi yang konsisten bagi pelanggaran etika. Dengan ini akan menciptakan budaya perusahaan yang berfokus pada integritas dan mempromosikan kepatuhan terhadap aturan serta praktik bisnis yang etis. Oke. Untuk sumber, sini saya ngambil sumber dari buku yang berjudul Meneropong BUMN, Kasus-Kasus Etika Bisnis dan Akuntansi. Oke, cukup. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang 3 contoh pelanggaran etika bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.